Anda kembali dalam IDX Market Opening. Saya masih akan berbincang bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardi, Senior Manager Research Analis PT Kresna Sekuritas. Tadi Pak Robertus sudah menyampaikan ada support IHSG 5735, kemudian resisten terdekat 6200. Kita harap ini bisa bertahan, harus tetap waspada karena tetap ada peluang IHSG mengalami koreksi. Baik, dari emiten update yang sudah kita tampilkan di segmen sebelumnya Pak Robertus, ada emiten-emiten yang memang populer, paling populer di sepanjang Januari 2021 ini. Ada Antam, BRIS, dan Waskita. Saya ingin membahas mengenai BRIS terlebih dahulu seiring dengan perkenalan namanya yang baru saja secara resmi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan manajemen dari BRIS gitu ya. Bagaimana rekomendasi Anda untuk emiten Bank Syariah Indonesia ini? Ya, memang kalau kita lihat adanya peluncuran nama terbaru hari ini juga bisa menjadi momentum gitu ya untuk bisa setidaknya berharap akan ada aksi korporasi lanjutan, karena kemarin juga sudah diumumkan bahwa akan ada rencana right issue yang jumlahnya juga cukup besar, sehingga kita berharap ini akan juga bisa mengikuti market cap-nya juga akan ikut naik seiring dengan penerbitan saham baru. Jadi kemungkinan valuasi yang sekarang nilai book value-nya sudah berkali-kali ini juga akan turun seiring dengan kenaikan market cap. Jadi kita masih perlu memperhatikan dari sisi fundamentalnya berapa nilai right issue yang sesungguhnya nanti, sehingga bisa dihitung nanti market cap-nya dibandingkan dengan nilai bukunya berapa. Kalau kita melihat pergerakan hari ini sih sebenarnya cukup positif, meskipun baru tipis-tipis aja. Ya potensi kalau misalnya ada kelanjutan penguatan tentu bisa kembali menguji level 3.200 sampai 3.300. Tapi ya diwaspadai juga support di kisaran, mungkin masih ada di kisaran 2.200, masih cukup jauh juga seperti itu. Oke, jarak antara support dengan resisten range-nya cukup lebar ya ini? Ya betul. Untuk BRIS baik 2.200 supportnya pemirsa, resistennya 3.200 sampai 3.300. Kalau melihat perkembangan dari BRIS sudah naik 9,46% di Januari 2021 ini dengan frekuensi 1.400.000 kali. Kemudian net buy-nya masih tercatat di pasar reguler 30,77 miliar rupiah. Sebenarnya dengan perkenalan nama ini kan artinya sudah rilis semua sentimen dari Bank Syariah Indonesia ini. Artinya untuk jangka pendek ini tidak ada lagi informasi dari yang terlalu urgent dari BRIS yang ditunggu oleh para investor. Menurut Anda BRIS akan kira-kira lebih besar peluangnya untuk mengalami tekanan dulu, dan apa yang harus dilakukan untuk para investor yang sudah memiliki emiten BRIS ini? Justru kalau menurut kami ini baru permulaan. Jadi kita lihat sendiri kan tadi antusiasmenya baik dari menteri maupun jajaran manajemen, pimpinan di OJK dan juga Bursa Efek Indonesia sangat mendukung terbentuknya Bank Syariah Indonesia ini. Jadi ini kita melihat justru sebagai awal barisan mengenai aksi korporasi lanjutan yang direncanakan akan melakukan right issue. Tentu ini kita masih perlu cermati lagi nilainya berapa. Kalau ini bisa meningkatkan market cap-nya dengan cukup signifikan, berarti valuasi yang ada sekarang ini masih tergolong wajar atau murah gitu. Bahkan kalau misalnya right issue-nya nanti bisa berhasil menambah nilai market cap dengan cukup signifikan, tentu nilai bukunya juga akan naik sehingga valuasi akan turun price to book value-nya. Karena kita tahu kan di kalangan sektor perbankan kita menggunakan rasio price to book value, sehingga ini masih perlu dicermati lagi secara fundamental rencana right issue ke depannya nilainya berapa. Ya, kita harapkan sih bisa lumayan besar ya untuk bisa mendongkrak market cap dan juga nilai bukunya Bank Syariah Indonesia ini sendiri, seperti itu. Oke, Pak Robertus, terakhir harga tertinggi adalah 3.980 yang tercapai sekitar 1 bulan belakangan gitu ya. Kalau ada yang punya nyangkut di posisi-posisi itu atau 3.500-an yang sekarang kita melihat BRIS 2.760, apa yang harus dilakukan singkat saja? Iya, memang masih ada di fase sideways-nya kemarin. Hari ini seperti yang udah disebutkan tadi, level support ada di 2.200-an. Kita berharap akan ada kelanjutan penguatan. Mungkin kalau misalnya bisa breakout di 2950, tentu 3.300 sampai dengan 3.900, 3.800 ini masih akan bisa dicapai kembali. Karena kita melihat secara volume juga sudah mulai ada peningkatan. Oke. Pokoknya perhatikan support 2.200 begitu ya, keputusan investasi dikembalikan ke Anda pemirsa, masih ada peluang mengalami kenaikan ke 3.000-an lagi. Pak Robertus, nanti akan kita lanjutkan untuk saham pilihan, sayangnya kita harus jeda kembali.
Dan pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.